Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN 2021 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis isu instansi. Identifikasi isu aktual terkait agenda 3. Terdapat 3 isu aktual yang terjadi pada instansi tempat saya bekerja. Yang pertama dilihat dari aspek manajemen ASN, yaitu kurangnya produktivitas ASN berupa penggunaan waktu kerja yang efektif dan efisien. Yang kedua dari aspek pelayanan publik, kurangnya integritas dan transparansi dalam melaksanakan pelayanan publik. Yang ketiga dari aspek whole of government atau WOG, yaitu adanya hambatan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Selanjutnya, penyebab terjadinya isu. Pada penyelesaian isu strategis kali ini, saya akan menggunakan metode analisis isu berdasarkan kriteria aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Dari isu strategis yang pertama, yaitu kurangnya produktivitas ASN berupa penggunaan waktu kerja yang efektif dan efisien, mendapatkan nilai total 18, yaitu dari segi aktual 5, problematik 5, kehalayakan 4, dan layak 4. Yang kedua, adanya hambatan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, mendapatkan nilai total 20, dari segi aktual 5, problematik 5, kehalayakan 5, dan layak 5. Sedangkan yang ketiga, kurangnya integritas dan transparansi dalam melaksanakan pelayanan publik, mendapatkan nilai total 12, dari segi aktual 3, problematik 3, kehalayakan 3, dan layak 3. Berdasarkan hasil analisis isu yang memenuhi syarat ialah adanya hambatan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Isu tersebut memenuhi syarat karena kelayakan terpenuhi sebagai isu aktual yang terjadi di instansi tempat saya bekerja. Selanjutnya, dampak yang terjadi apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan. Terdapat 2 dampak, yaitu dari segi internal dan eksternal. Dari segi internal, target PTSL tidak tercapai, kegiatan PTSL terhambat, sistem administrasi dan tata berkas berantakan, dan yang terakhir tidak terwujudnya peta desa lengkap. Sedangkan dari eksternal, kepercayaan masyarakat menurun dan timbulnya masalah baru. Penyelesaian masalah. Pada penyelesaian masalah ini, saya menggunakan metode fishbone analysis agar lebih mudah dalam menguraikan masalah. Terdapat 5 penyebab mengapa terjadinya hambatan dalam melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dari segi stakeholder, kurangnya antusiasme, pemahaman, dan mindset. Dari segi teknis, kurangnya pemahaman untuk pemasangan patok, penyiapan peta kerja, dan juga teknis dalam pengukuran. Dari segi SDM, yaitu adanya mindset yang masih malas dan juga rekrutmen yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari segi aparat, kurangnya koordinasi, kesadaran, dan kontribusi dalam melakukan pengarahan kepada masyarakat tentang PTSL. Selanjutnya, yang terakhir dari regulasi, kurangnya pemahaman dan juga belum ada aturan baku yang mengatur tentang aturan teknis apabila terjadi masalah di lapangan.
Selanjutnya ialah analisis masalah. Setelah kita mengetahui apa saja penyebab-penyebabnya melalui metode analisis fishbone, maka berikut adalah tabel yang dapat menjelaskan tentang analisis permasalahannya. Dari segi masalah, yaitu kurangnya antusias dari masyarakat. Penyebabnya karena masyarakat berpendapat bahwa nilai SKPT dan sertifikat sama-sama membayar pajak dan dapat dijaminkan ke bank. Dampaknya tidak tercapainya target pengumpulan berkas. Inovasi yang dibuat ialah yang pertama membuat brosur, sedangkan yang kedua mengadakan door prize. Kemudian selanjutnya patok batas yang belum terpasang atau belum diketahui. Penyebabnya mayoritas masyarakat menempati tanah tersebut bukan pemilik asli. Dampaknya terhambat dan terlambatnya pengukuran bidang tanah. Inovasi yang dapat dilakukan yang pertama mengikut sertakan aparat desa dalam koordinasi dengan pemilik tanah yang belum dipasang patok. Kedua, membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pemilik tersebut diwakili RT atau pamung desa dalam pemasangan patok batas. Yang terakhir, membuat daftar kepemilikan. Selanjutnya, kurangnya SDM di kantor pertanahan. Penyebabnya, kurangnya kaderisasi yang berkompeten. Dampak yang dihasilkan, lambatnya pemrosesan berkas. Inovasi yang dapat dilakukan yang pertama, diadakan pelatihan. Yang kedua, koordinator yang langsung mengawasi pelaksanaan kegiatan. Kemudian proses pelaksanaan PTSL yang kurang fokus. Ini disebabkan oleh tunggakan proyek tahun-tahun sebelumnya yang berdampak pada terlambatnya penyelesaian program PTSL. Inovasi yang dapat dilakukan ialah pertama, pembagian tugas yang jelas. Yang kedua, mengadakan tender ke pihak ketiga. Selanjutnya, kurangnya pemahaman masyarakat terkait regulasi kegiatan PTSL yang menyebabkan kurang jelasnya penyuluhan dari kantor pertanahan dan daya serap masyarakat yang kurang. Dampak yang dihasilkan ialah tidak validnya berkas yang terdaftar di kantor pertanahan dan menghambat jalannya pengukuran bidang. Inovasi yang dapat dilakukan yaitu peningkatan intensitas sosialisasi terkait kegiatan PTSL. Yang terakhir, tidak tersedianya peta kerja yang menyebabkan peta pendaftaran dan peta citra belum lengkap, sehingga berdampak pada pengukuran yang sulit dilakukan karena modal dasar pengukuran adalah peta kerja. Inovasi yang dapat dilakukan ialah pengadaan foto udara atau CSRT menggunakan drone atau UAV ataupun koordinasi dengan instansi terkait. Analisis dampak inovasi. Bila inovasi tersebut dilakukan dari segi internal, kegiatan PTSL dapat berjalan lancar, tercapainya target, sistem administrasi dan tata berkas lebih rapi, serta terwujudnya peta desa lengkap. Sedangkan dari segi eksternal, kepercayaan masyarakat meningkat, kesejahteraan masyarakat meningkat dari segi ekonomi, dan akan terjadinya tertib pajak. Selanjutnya ialah alternatif penyelesaian kendala dan cara menanganinya. Dari segi internal, yang pertama, apabila kendalanya terdapat di dana, maka solusinya menggunakan uang pribadi terlebih dahulu. Apabila kendala dari rekan kerja yang kurang operatif, maka solusinya atasan harus ikut berperan dalam kegiatan. Terbatasnya sarana dan prasarana, maka solusinya mengefektifkan dan mengefisiensikan sarana dan prasarana yang ada. Dari kendala pegawai yang tidak berkompeten dalam melaksanakan pembagian tugas, maka solusinya ialah memberlakukan reward dan punishment. Dari segi eksternal, apabila kendala di dana, maka solusinya dibuatnya regulasi terkait kendala masalah dana tersebut. Sedangkan yang terakhir, dari waktu yang kurang tepat dalam kegiatan sosialisasi, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu door to door dan time schedule penyuluhan secara rutin. Demikian pemaparan dan penjelasan materi yang saya sampaikan mengenai isu-isu aktual dalam instansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.